Kita mau ibadah nih, tapi kok kakak sendirian ya? Mana satu lagi? Kita cari dulu ya. Biela kok masih dandan? Kita mau gereja tahu. Adik-adik udah nungguin nih. Oh ya kak, aku udah siap nih. Ayo kita sapa adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 asik. Tapi nih kak, kok kayaknya adik-adiknya masih lemes ya di rumah? Coba kita tes sekali lagi ya kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Nah, hari ini karena kita udah diberikan kasih sama Yesus yang indah, kita angkat satu pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sambil bangkit berdiri ya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kita ulang satu kali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke adik-adik, sekarang kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik dengan sikap tenang, dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Semangat dong kak. Oke, sekarang kakak-kakak mau ajak nyanyi lagi nih satu lagu, judulnya Oh Betapa Indahnya. Adik-adik harus pada semangat ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
adik-adik, kita mau menuju Fotum dan Hukum Taurat. Kita angkat satu pujian Bapa yang Kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami, akan hidup yang kekal. Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Amin. Hukum Taurat untuk minggu kita hari ini yang tertulis dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke pengakuan dan pengampunan dosa. Kita bernyanyi satu lagu, Ajaib Benar Anugerah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan untuk minggu kita pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 7. Kita membacanya secara sponsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan episode kan tentang kasih itu sabar. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu KASIH. Yang semangat ya. Kita ulang, katakan KASIH. Oke adik-adik, kita akan doa syafaat, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami saat ini sudah dalam pertengahan ibadah kami dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami, anak-anak sekolah minggu terkhususnya Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan melalui apa yang boleh Amang Pendeta katakan di minggu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati gereja ini, biarkan gereja ini terus bisa mempermuliakan nama-Mu. Juga setiap paralado kami, terus juga Amang Pendeta kami, biar apapun yang mereka lakukan dalam pelayanannya, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau yang mengetahui bagaimana mereka ketika bekerja Tuhan, biarkan Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur dan juga berkat agar kami boleh terus bisa tercukupi oleh karena kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati apapun yang boleh dilakukan oleh Bapak Presiden kami, biarkan itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih oleh Bapak Presiden kami beserta jajarannya Tuhan. Bapak yang baik, kami mau menyerahkan hidup kami, biarkan kami boleh semakin menjaga kesehatan kami boleh tetap sehat dan kuat untuk menjalani masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mau mendoakan guru-guru sekolah minggu kami, biarkan mereka boleh tetap semangat untuk dapat melayani anak-anak sekolah minggu, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk disebut anak-anak Allah. Kami berdoa dan bersyukur, terpujilah nama-Mu, sekarang esok hingga selamanya. Amin. Adik-adik semua, tiba saatnya kita mendengarkan khotbah. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, duduk yang manis. Kita angkat satu pujian terlalu besar.
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini bisa beribadah kepada Tuhan melalui doa dan pujian kami. Kiranya Bapa berkenan dengan ibadah kami dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami terlebih dahulu memohon tuntunan Roh Kudus, agar kiranya kami anak-anak Tuhan bisa dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes, pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah ketemu? Nah, mari kita membacanya bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar enggak istilah tanda lahir? Hampir setiap manusia mempunyai tanda lahir. Amang pendeta mempunyai tanda lahir di lutut kaki ya. Orang bilang itu tanda lahir. Setiap kita ada tanda lahirnya. Jadi
Itu yang menandakan bahwa inilah kita gitu, hanya kita yang memiliki. Nah, adik-adik sudah ketemu belum tanda lahirnya di mana? Apa yang menjadi ciri khas adik-adik yang tidak dimiliki oleh orang lain? Ya. Nah, kalau belum ketemu nanti bisa ditanya sama bapak sama mama ya. Nah, selain tanda lahir yang menandakan ciri khas kita sebagai anak bapak dan anak mama, kita juga memiliki apa? Ciri-ciri fisik ya yang menunjukkan bahwa kita disebut anak bapak atau anak mama. Ciri-ciri fisiknya apa? Misalnya karena bapak itu rambutnya ikal, maka kita juga rambutnya ikal. Atau karena mama itu kulitnya putih, maka kita juga kulitnya putih. Atau karena bapak itu badannya tinggi, besar, maka kita juga jadi tinggi besar. Atau mungkin karena mama itu rambutnya lurus atau hidungnya mancung, maka kita juga memiliki hidung yang mancung dan rambut yang lurus. Ada juga kemiripannya dengan bapak dan mama itu di mata dan seterusnya ya. Nah, itulah yang mengatakan bahwa kita anak bapak, kita anak mama. Aduh, mirip sekali ya anak sama bapaknya. Nah, tadi sudah dua ya, tanda lahir, kemudian ciri-ciri fisik. Nah, apalagi yang ketiga yang membuat kita menjadi anak bapak? Iya, sifat atau karakter kita. Bapaknya orangnya lemah lembut, anaknya juga lemah lembut. Mama orangnya sabar. Oh iya, pantasan anaknya juga ikut sabar gitu ya. Nah, itulah adik-adik setiap kita disebut anak bapak, anak mama dari ciri-ciri yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah ada anak Tuhan? Ada. Nah, siapa di sini yang anak Tuhan? Nah, iya, kita semua anak Tuhan ya. Tapi jangan cepat-cepat dulu mengatakan kita anak Tuhan. Seperti tadi kita dikatakan anak bapak karena kita memiliki ciri fisik yang mirip dengan bapak, juga sifat yang mirip dengan bapak. Nah, sekarang kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, apa coba ciri kita yang mengatakan bahwa kita anak Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita ada satu saja yang menandakan bahwa kita berasal dari Tuhan dan kita lahir dari Tuhan, dari Allah. Di ayat 7. Apa itu? Yaitu kita mengasihi. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Itulah yang dikatakan dalam perikop yang kita baca tadi. Karena Allah adalah kasih, maka tanda lahir kita dari Allah, bahwa kita lahir dari Allah, kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah, maka kita juga kasih. Mari adik-adik kita ulangi ya. Sama-sama dengan Amang kita mengatakan yang pertama, Allah adalah kasih. Ayo mari kita sama-sama mengatakan. 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Maka kita mengatakan, karena aku anak Allah, maka aku mengasihi. Ya, kita sama-sama mengatakan 1, 2, 3. Karena aku anak Allah, aku mengasihi. Iya. Nah, itulah ciri-ciri kita, tanda kita sebagai kita anak Allah. Apa adik-adik? Bahwa kita mengasihi. Ya, kita mengasihi. Maka kita akan bertanya nih, iya Amang, ada temanku yang tidak mengasihi, suka mukul, atau tidak mau berbagi, atau cepat marah, ya, atau mau menang sendiri. Itu gimana? Nah, itu kita ingatkan dulu teman-teman kita. Kamu anak Allah apa bukan? Iya, anak Allah. Emang kenapa? Nah, Allah itu kan kasih. Maka tanda orang anak Allah, dia mengasihi, gak cepat marah. Jangan buru-buru bilang bahwa teman kita bukan anak Allah ya, nanti dia semakin marah gitu. Tapi kita mengingatkan, itu menandakan
bahwa kita juga anak Allah, kita adalah anak Allah. Kita tidak ikut-ikutan marah-marah, kita nggak ikut-ikutan menghakimi. Jadi kita colek teman kita, kamu anak Allah apa bukan? Iya. Anak sekolah minggu apa bukan? Iya. Nah, kamu tahu nggak Allah itu kasih, anak Allah juga harus kasih. Nah gitu ya. Oke. Atau yang kedua, kalau ada teman kita mengasihi, apakah itu berarti bahwa dia sudah menunjukkan bahwa dia anak Allah? Ya, benar. Kalau ada teman kita mengasihi, yang tadinya dia suka ganggu adik, sekarang enggak ganggu adik. Atau yang tadinya dia suka merusak barang adik, sekarang enggak. Yang tadinya dia suka jahilin teman, sekarang tidak. Apakah dia sudah menunjukkan bahwa dia tanda-tanda dia berasal dari Allah? Nah, belum tentu ya adik-adik. Kalau begitu gimana Mang? Tadi katanya tanda kita berasal dari Allah mengasihi. Iya, kita mengasihi dengan kasih Allah. Amang ulangi ya, tanda bahwa kita berasal dari Allah, maka kita mengasihi dengan kasih Allah. Emang ada Amang mengasihi bukan dengan kasih Allah? Ada. Seperti apa contohnya? Nah ini, misalnya si Budi punya adik namanya siapa ya, si Iwan misalnya. Budi suka cubit adiknya si Iwan gitu. Tapi tiba-tiba Budi berhenti menyakiti adiknya si Iwan. Nah, selidik punya selidik, ternyata Budi tidak menyakiti Iwan bukan karena dia mengasihi Iwan, tapi karena dia takut dipukul sama ibu. Nah ternyata dia berhenti menyakiti karena dia takut dipukul. Itu bukan kasih dari Allah ya adik-adik. Nah contoh yang kedua, si Michael misalnya, dia bawa bekal atau dia punya makanan. Biasanya dia nggak mau berbagi nih sama si temannya lah, siapapun namanya ya. Dia nggak mau berbagi. Tiba-tiba hari ini Michael mau berbagi. Apakah itu tandanya Michael sudah memiliki kasih, tanda dia anak Allah? Belum tentu. Selidik punya selidik, ternyata Michael mau berbagi karena kalau dia tidak berbagi nanti dia tidak diberi lagi makanan sama ibunya gitu. Nah berarti dia berbagi hanya karena ingin mendapatkan balasan, bukan dengan ikhlas. Nah itu bukan kasih Allah. Atau ada juga orang mengasihi karena ingin dipuji. Nah itu juga bukan kasih Allah. Maka hari ini kita diajak mengasihi sebagai kita tanda anak Allah, sebagai tanda kita lahir dari Allah, maka kita diajak mengasihi dengan kasih Allah. Ya. Nah, bagaimana kita mengasihi dengan kasih Allah? Jawabnya yang pertama, kita melihat dulu kasih Allah itu kasih yang seperti apa. Nah, ciri pertama atau sifat kasih Allah adalah tidak meminta balasan. Atau Allah itu mengasihi tanpa pamrih katanya. Tidak meminta balasan, bukan karena ingin dikasihi, bukan karena ingin dipuji atau karena takut dihukum, bukan. Allah itu mengasihi dengan ikhlas. Itu sebabnya kasih Allah disebut kasih agape. Kita ulang, kasih Allah disebut kasih agape ya. Kasih Allah adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tanpa pamrih. Jadi aku mengasihimu meskipun kamu tidak mengasihiku. Jadi meskipun nanti ayah tidak mencubitku, meskipun ayah tidak menghukumku kalau aku menyakiti adik, aku tetap tidak mau menyakiti adik. Karena apa? Aku menyayangi adik. Aku tidak menyakiti adik bukan karena aku takut dihukum, tapi aku tidak menyakiti adik karena aku sayang sama adik. Nah, itulah kasih agape. Aku berbagi sama temanku bukan supaya
nanti ibu memberikanku makanan yang lain, bukan. Kalau itu bukan kasih agape, bukan kasih Allah. Tapi aku mau berbagi meskipun nanti ibu tidak memberikanku makanan. Aku tetap mau berbagi. Karena apa? Karena aku anak Allah. Aku mengasihi. Aku mengasihi sebagai tanda aku anak Allah. Nah, itulah satu sifat kasih Allah, yaitu agape, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Nah, yang kedua, sifat kasih Allah adalah apa? Aktif, ya. Sama-sama kita mengatakan sifat kasih Allah adalah aktif. Apa itu artinya Amang aktif? Artinya Allah nggak menunggu dikasihi dulu baru dia mengasihi, tidak. Tapi Allah mau terlebih dahulu memulai mengasihi setiap orang. Itu sebabnya kita merayakan Natal sebagai tanda Allah aktif datang ke dunia. Allah yang datang untuk menyelamatkan kita, bukan kita yang datang kepada Allah untuk minta diselamatkan. Maka sebagai tanda bahwa kita mengasihi dengan kasih Allah, kita mengasihi dengan aktif. Jadi bukan tunggu teman dulu mengasihi kita baru kita balas, tidak. Kita yang terlebih dahulu mengasihi teman. Walaupun teman tidak memberikan kita, tidak mau berbagi, ketika kita giliran kita yang punya makanan, kita berbagi. Walaupun teman menyakiti kita, ketika kita punya kesempatan menyakiti teman, kita tidak membalas, kita tetap sayang kepada dia. Maka dengan harapan, kalau kita mengasihi teman kita, maka teman kita sadar bahwa itulah ciri-ciri anak Allah, maka dia juga nanti akan mengasihi kita dan dunia akan penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Ya. Nah, itulah adik-adik, sebagai tanda bahwa kita adalah anak Allah, kita mengasihi. Bukan ke gereja. Oke, benar, tanda kita anak Allah, kita rajin ke gereja. Tanda kita anak Allah, kita rajin beribadah. Tanda kita anak Allah, kita rajin berdoa. Tapi itu bukan ciri yang utama. Ciri yang utama dari anak Allah terlihat dari buahnya, yaitu dia mengasihi. Ada orang rajin ke gereja, tapi dia tidak mau mengasihi. Ada orang gak pernah ke gereja, gak pernah membaca Alkitab, tapi entah kenapa dia bisa mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Seperti yang ada di video ini, mari kita saksikan. Ya. Masih banyak kan?
siapa ya? Nah, itu adik-adik ya, kakak kita kakak Biela. Nah, kebetulan kakak Biela memang juga aktif di gereja, rajin beribadah ya. Tapi yang paling menandakan dia anak Tuhan adalah karena dia mengasihi, mau menolong orang yang sedang kesusahan, bahkan membawa ke rumahnya dan membalut lukanya, memberi makan dan menyembuhkan bersama dengan ibunya tadi. Kebalikan dari teman-teman yang lain yang rajin ke gereja, bahkan baru pulang dari gereja, tapi melihat ada orang yang butuh pertolongan, mereka cuek, tidak mau peduli. Nah, itu enggak ada artinya mereka memegang Alkitab, tapi cuek ya. Itulah adik-adik, maka sebagai kita anak Allah, mari kita ingat bahwa tanda anak kita lahir dari Allah, kita mengasihi ya. Dan kita mengasihi bukan dengan kasih sembarangan, kita mengasihi dengan kasih Allah. Kasih Allah ada dua, mari
Yang pertama apa? Agape. Agape artinya tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan. Yang kedua, aktif. Kita yang terlebih dahulu mengasihi, ya, tidak menunggu. Mari kita mengasihi dengan kasih Allah supaya kita betul-betul terbukti bahwa kita anak Allah. Seperti halnya kita mirip sama Bapa, maka orang mengatakan kita anak Bapa. Kita mirip sama Mama, orang mengatakan kita anak Mama. Maka kita tanda kita mirip sama Tuhan adalah dengan cara mengasihi. Tapi adik-adik, jangan andalkan kekuatan kita ya. Jangan, kita nggak bisa mengasihi dengan mengandalkan kekuatan kita. Maka supaya kita bisa mengasihi dengan kasih Allah, kita harus terlebih dahulu mengenal kasih Allah. Kita harus terlebih dahulu mengizinkan Allah mengasihi kita. Adik-adik ingat kasih Allah kepada kita seperti apa? Adik ingat gak khotbah minggu lalu? Tuhan Yesus gembala yang baik. Ciri gembala yang baik apa? Yang pertama, menjaga supaya tidak tersesat. Yang kedua, memelihara, memberikan rezeki yang cukup, memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan, memberikan keluarga yang baik. Banyak lagi cara Tuhan memelihara kita, tanda Dia gembala yang baik. Dan yang ketiga, tanda Tuhan adalah gembala yang baik, Dia melindungi kita dari binatang-binatang buas, dari hal-hal yang jahat, dari iblis. Nah, itulah semua kasih Allah dalam hidup kita. Rasakan itu terlebih dahulu adik-adik. Ingat, Tuhan itu luar biasa bagi kita setiap hari. Nah, maka supaya kita mengasihi, kita harus ingat selalu kasih Allah. Kita bisa mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ingatlah bagaimana Allah baik kepada kita. Dengan mengingat Allah baik kepada kita, maka dengan cara itulah kita baik kepada orang lain. Mari menjadi anak-anak yang lahir dari Allah. Tunjukkanlah itu dengan cara mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa tanda kami lahir dari Allah adalah kami mengasihi seperti Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami. Maka biarlah Tuhan kami juga menjadi anak-anak yang mau mengasihi dengan kasih agape tanpa pamrih dan dengan aktif, tidak menunggu tapi mau mendahulu untuk mengasihi sesama kami. Biarlah Tuhan melalui kami, orang-orang di sekitar kami mengenal Kristus. Kuatkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kakak mau ngingetin lagi nih khotbah kita hari ini. Menceritakan tentang bahwa kita itu harus saling mengasihi seperti Tuhan juga mengasihi kita. Dan kakak juga mau ngasih tahu loh kalau Tuhan itu mengasihi kita tanpa pamrih dan kasihnya itu aktif loh. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita rahmat dan anugerah. Padahal kita gak layak loh untuk menerimanya. Dan kita juga harus memberikan yang terbaik seperti lagu kita ini, Berilah Yang Baik. Sambil persiapkan persembahan ya. Tuhan pasti balaskan.
Adik-adik, ibadah kita hari ini akan berakhir. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.